dalam perkuliahan ini gitu ya. Nah, saya akan sharing dulu LMS-nya, bisa Anda lihat. Kalau Anda yang sudah masuk LMS, bisa Anda lihat ya. Saya sharekan dulu. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, di LMS jadi apa? Ada beberapa di dalam perkuliahan ini gitu ya. Mohon maaf, tolong matikan dulu. Harun pilih dulu. Ya. Jadi di dalam LMS ini Anda sudah bisa download materi-materi yang sudah saya berikan. Di yang bagian pengumuman di announcement itu ada meeting room. Meeting room itu adalah URL perkuliahan kita fix setiap minggunya gitu. Jadi Anda bisa saving di kalender Anda kalau Anda menggunakan Google Android atau menggunakan meeting di Google di Gmail ya, Anda bisa men-settingnya. Jadi Anda nggak usah pusing-pusing. Biasanya dia langsung ngasih warning system gitu ya, remind kepada kita memberitahu bahwa perkuliahan akan berlangsung. Itu Anda bisa saving tiap minggu gitu ya. Saya juga sering begitu, nggak susah kok savingnya gitu ya. Kemudian di situ ada RPS data mining, Anda bisa download silakan. RPS data mining ini adalah rencana pertemuannya gitu ya, rencana pertemuan semesterannya. Jadi pembelajaran semester ya, itu Anda bisa lihat rundown pertemuan, apa saja targetan yang harus Anda kuasai gitu ya setiap pertemuan. Di situ Anda bisa lihat ya. Saya membuat itu pertemuan 1 sampai 16, tapi ya memang ada beberapa pertemuan yang bisa disatukan di dalam satu targetannya. Nanti saya jelaskan ya. Ya. Kemudian itu ada 2 buku pegangan yang Anda bisa download, silahkan saja Anda download. Itu sebenarnya saya ada 3 buku pegangan, tapi saya dua saja dulu yang saya berikan. Yang pertama itu adalah bukunya si Jiawei Han. Jiawei Han ini dia menulis tentang data mining. Ya, kamu bisa open nanti bukunya, bisa di-download silahkan saja. Gitu. Jadi saya menggunakan buku yang sudah kita sepakati hari ini ya. Nah, kemudian buku yang kedua ini ada suplemen saja. Artinya suplemen itu saya menambahkan satu materi-materi itu diambil dari bukunya Mizaki. Ini lumayan ya, artinya lumayan itu membantu kita untuk lebih memahami tentang data mining itu apa saja sih, gitu ya. Nah, untuk buku bahasa Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada, tapi saya belum menemukan ya, saya tidak menggunakan karena memang ada beberapa bahasa yang terkadang saya sulit gitu ya. Saya sulit untuk menerjemahkan secara Indonesianya gitu ya. Karena makanya saya lebih baik menggunakan buku teks. Buku teks itu saya lebih tahu, paham maksudnya ini ke mana gitu. Ini silakan Anda download RPS Data Mining, bukunya si Jawehan, kemudian punyanya Muhammad Zaki. Ya. Nah, kemudian hari ini kita akan melaksanakan pertemuan yaitu perkuliahan introduction, artinya pendahuluan. Kita akan mengenal tentang konsep dan teknik data mining. Nah, di situ ada presensi AS5. Anda silakan buka, isi di Google Form, gitu ya. Silakan diisi saja, jangan lupa absennya sampai jam 9.15 ya. Nah, itu hanya bisa absen untuk kelas IS5 saja. Jadi kelas-kelas yang lain yang tergabung di dalam ini belum bisa absen hari ini. Jadi absennya pada hari yang sudah ditentukan kalau kelas lain ya. Untuk perkuliahan sendiri saya tidak
Karena kita daring sebenarnya mudah ya, artinya mudah itu mau masuk kelas kapanpun bisa. Saya ada 2 kelas, hari Senin dan Kamis. Cuma untuk presensi, mohon maaf, presensi harus pada harinya. Gitu. Ya, presensi silakan Anda pada harinya. Nah, baik. Saya akan menjelaskan dulu. Nah, ini ada RPS-nya. Gitu ya. Ini RPS yang saya buat bersama tim gitu ya. Di dosen kita itu di sini sebenarnya ada Pak Nizar, kalau ada kelas Pak Nizar itu sama dengan saya, materinya juga sama gitu, tidak ada yang dibedakan gitu ya. Jadi kita itu ada di blok mata kuliah data mining, fakultas kita jangan lupa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer ya. Nah, kita ada di semester 6 sekarang ya. Rumpun mata kuliah kita rumpun mata kuliah sistem informasi ya. Nah, kemudian bobot SKS kita 3 SKS. Nah, 3 SKS ini perlu Anda pahami bahwa 3 SKS ini adalah bukan 3 kali 50 menit ya. Itu cuma 150 menit. Jadi 3 SKS itu sesungguhnya 1 SKS adalah pembelajaran di kelas, 1 SKS itu adalah pembelajaran mandiri, 1 SKS lagi adalah pembelajaran untuk tugas-tugas bersama gitu. Nah, 1 SKS ini diartikan karena dia memiliki 3 jam, maka kita pertemuan sekarang itu 3 jam gitu ya. Karena di Unicom menganut 3 jam 50 menit, kurang lebih 2 jam setengah. Gitu ya, ada reduksi waktu 15 menit, 9.15 kita selesai. Kemudian yang 1 SKS berikutnya Anda mengerjakan tugas-tugas mandiri. Kemudian 1 SKS berikutnya ada tugas-tugas secara kelompok. Nah, dengan artian bahwa nanti ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Jadi untuk mulai awareness dari dari sekarang Anda sudah menentukan kira-kira yang menjadi teman saya itu siapa, menjadi kelompok saya itu siapa saja. Nah, biasanya saya hanya maksimum 4 orang saja. Maksimum ya. Maksimum 4 orang. Bagaimana yang di bawah 4 orang? 1, 2, atau 3 orang per kelompok boleh. Yang penting maksimum 4 orang. Jadi tolong Anda pahami di sini untuk tugas kelompok mulai dari sekarang silakan kelompoknya sudah dibentuk. Saya dapat SMS grup dari ketua kelas mungkin ya. Nah, nanti di SMS grup ini itu sekaligus pemberitahuan atau mungkin juga saya lewat nanti email atau apa gitu karena emailnya selalu otomatis masuk ke email Anda ya. Kemudian mata kuliah ini wajib, jadi Anda nggak bisa ya mau nggak mau diambil lah gitu ya. Karena ini satu rangkaian yang kalau Anda nggak lulus ya Anda nggak bisa lulus S1 karena sifatnya wajib. Anda harus ambil dulu mata kuliah ini sampai selesai. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan blended. Artinya blended biasanya saya campuran. Kadang-kadang saya menggunakan PowerPoint, kadang-kadang saya menggunakan whiteboard-nya punya Google Meet, gitu ya. Kadang-kadang saya menggunakan Excel, saya menggunakan fasilitas pemrograman yang lain. Jadi tolong, atau saya menggunakan juga YouTube. Ini juga nanti akan saya sharing di YouTube ya. Anda silakan di YouTube seperti biasa, gitu ya. Anda bisa tonton, kalau Anda misalkan punya keraguan, saya nggak ngerti, ya boleh nanti di YouTube-nya diputar kembali. Gitu ya. Nah, untuk prasyarat mata kuliah ini, yang pertama minimal Anda sudah mengambil. Ya, lulus atau tidaknya, ya saya nggak terlalu inilah. Tapi minimal Anda sudah mengambil. Kenapa syaratnya sudah mengambil? Karena terminologi standar itu harus sudah Anda pahami. Gitu. Jadi kalau saya bicara data, Anda sudah tahu pengertian data itu apa. Gitu ya. Nah, data itu kan diambil dari mata kuliah database gitu atau mata kuliah yang lain juga banyak menggunakan definisi data. Jadi saya nggak perlu cerita-cerita lagi gitu. Nah, di dalam database yang kita bicara itu adalah data terstruktur. Gitu ya, database itu data terstruktur artinya sudah dalam bentuk
tabel-tabel, itu database struktur. Ada nggak data yang tidak struktur? Ada yang semi struktur, ada. Ya, data mining sebenarnya bukan hanya data terstruktur, tapi data yang sifat formattingnya tidak terstruktur. Contoh data tidak terstruktur apa? Misalkan teks, yaitu tidak terstruktur. Teks dari mana? Misalkan teks dari koran, ya, kolom-kolom koran, atau teks dari penelitian tugas akhir atau dari jurnal, itu teksnya tidak terstruktur. Ya. Nah, kemudian ada data yang semi struktur, itu menggunakan dua format, antara struktur dan tidak struktur. Ya. Nah, nanti kita belajar lah untuk mengenai data ini. Nah, kemudian mata kuliah dukungan lainnya itu probabilitas dan statistik. Ini minimal Anda sudah ambil lulus atau enggaknya, seperti yang saya katakan, ya itu tidak terlalu inilah. Yang penting Anda sudah mengambil, kenapa tadi yang saya katakan, pemahaman tentang masalah pengertian itu penting. Ketika Anda tidak ngeh atau tidak aware terhadap suatu pengertian, itu loss. Ya. Nah, di dalam probabilitas dan statistik ini banyak dipakai unsurnya untuk mengolah data mining gitu. Nah, ini banyak sekali nih probabilitas. Contohnya misalnya pengertian sampel, gitu ya. Pengertian nanti hipotesis, gitu ya. Atau pengertian-pengertian yang lain, ada istilah populasi, ada istilah rata-rata, gitu ya. Nah, ini kan di statistik itu diperkenalkan. Kemudian di probabilitas itu adalah teori peluang. Teori peluang itu juga minimal Anda sudah memahami gitu ya. Peluang A dan B, kejadian peluang A dan B itu berapa. Nah, itu juga Anda sudah pahami. Apa yang disebut peluang gitu ya, apa disebut dengan apa sih namanya tadi ya, rata-rata, min gitu ya, standar deviasi, covariance, variance, itu Anda sudah wajib untuk memahaminya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan peluangnya definisinya ini tuh, nggak perlu karena Anda sudah ambil di yang lain. Nah, dukungan yang lain itu mata kuliah struktur data. Kenapa struktur data? Karena struktur data ini sangat penting. Struktur data itu dilandasi oleh algoritma and kamus data. Gitu ya. Jadi kita banyak nanti di data mining sebenarnya mengenali atau memperkenalkan tentang algoritma-algoritma yang ada di dalam data mining gitu ya. Jadi minimal Anda sudah pernah mengambil algoritma. Anda baca, minimal bisa baca algoritma gitu ya. Menginterpretasikan algoritma, misalkan kalau ada terus algoritma dengan menggunakan repeat until, menggunakan while do, kemudian menggunakan iterasi atau for while, ya, for to gitu ya. Nah, minimal Anda tahu seperti itu, perulangan, kemudian conditional, if, dan else, kemudian procedural, function. Itu ada di istilah di struktur data, gitu ya. Karena struktur data itu sebenarnya kan algoritma dan apa namanya, kamus data, gitu ya. Itu adalah struktur data. Baik ya. Nah, itu mata kuliah kita. Nah, kemudian mata kuliah ini apa sih yang harus dibebankan kepada mahasiswa gitu ya. Nah, dibebankan kepada mahasiswa itu menggunakan kata-kata yang istilahnya capaian pembelajaran lulusan. Adanya capaian pembelajaran lulusan artinya mahasiswa ini wajib mencapai yang sudah dirumuskan. Ya. Nah, capaian lulusan ini kurang lebih ada 4 capaian. Yaitu capaian yang pertama, Anda harus bisa gitu ya, mengidentifikasi, memformulasikan, memecahkan permasalahan, kebutuhan informasi dari suatu organisasi. Berarti kalau kita data mining, berarti mengidentifikasi, memformulasikan, memecahkan permasalahan kebutuhan data mining. Jadi suatu organisasi pasti bicaranya data hukum. Sudah hal yang lumrah lah, ya. Nah, ini Anda harus bisa mengidentifikasi what's the problem, apa yang jadi masalah, gitu ya. Kemudian ketika permasalahan ditemukan, itu adalah how to solve, bagaimana menyelesaikannya. Gitu.
udah ketemu cara penyelesaiannya, langkah-langkahnya gitu ya. How to evaluate. Bagaimana kita mengevaluasi permasalahan atau apa bukan permasalahan, mengevaluasi solusi yang sudah ditemukan. Apakah itu bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah diidentifikasi, atau mungkin perlu ada perbaikan-perbaikan gitu ya. Nah, kemampuan Anda diarahkan ke sana. Jadi pertama mengidentifikasi, ini hal yang penting gitu ya. Karena kadang-kadang kita susah mencari masalah pun susah gitu ya. Mengidentifikasi masalah itu susah. Yang ada itu bukan identifikasi masalah gitu ya. Malah yang ada itu menceritakan gitu. Menceritakan masalah, tapi belum mengidentifikasi apa sih yang menjadi main problemnya gitu ya. Problem utamanya. Contoh misalkan kalau kita bicara banyak menggunakan kertas untuk print out gitu ya, kemudian printer habis tintanya untuk mengeprint. Nah, apakah itu masalah gitu ya? Sebenarnya bukan di sana ternyata masalahnya. Masalahnya itu adalah bahwa pekerjaan yang dilakukan belum menggunakan berbantuan komputer gitu, atau berbantuan alat, sehingga semuanya harus menggunakan berbasiskan paper. Itu masalahnya, bukan penggunaan kertas, kemudian penggunaan tinta yang banyak, gitu ya, atau misalkan jaringan yang tidak terhubung, terkoneksi, itu bukan masalah, gitu ya. Oke, yang berikutnya capaian yang harus dicapai oleh Anda sekalian yaitu adalah bagaimana masalah tadi ya, how to solve-nya itu adalah menggunakan integrasi solusi berbasis teknologi informasi. Artinya mau nggak mau Anda menggunakan teknologi tertentu gitu. Dalam artian ini teknologi yang digunakan di sini adalah teknologi yang tentunya menyelesaikan kasus-kasus data mining. Gitu ya. Nah, nanti berbicara teknologi informasi yang secara efektif ini, sebenarnya nanti saya akan perkenalkan juga untuk pemrogramannya ya. Tetapi langkah dasar yang pertama, saya akan menggunakan customize pemrograman. Jadi nanti Anda tinggal drag and drop saja. Ya. Mulai hari ini, silakan Anda download software yang namanya Orange atau software yang namanya WK. Di Orange dan WK silakan Anda download. Gitu ya. Nah, dua software ini akan saya gunakan untuk perkuliahan data mining dalam rangka memperkenalkan gitu, data mining dan bagaimana membuat satu serial code penyelesaian masalah yang berbasiskan data mining. Ya. Jadi untuk codingnya sendiri nanti saya ajarkan, tapi itu mungkin di akhir semester. Ya, biar kita nggak tabrakan materinya nanti dengan project data mining ya, tugas project data mining nanti semester 7 kalau Anda mau ambil silakan. Kemudian capaian berikutnya itu adalah Anda harus mampu menerapkan konsep-konsep dasar dan merencanakan dari proses suatu data mining. Jadi mulai dari merancang, bagaimana merancang satu arus flow dari data mining, kemudian membangun satu aplikasi data miningnya, kemudian bagaimana kita melakukan operasi atau evaluasi dari model data mining yang sudah digunakan. Ya, CPL yang kelima, bahwa saya juga harus menekankan Anda berbicara aktif, gitu ya, berkomunikasi efektif, nanti dalam bentuk apa? Presentasi tugas. Ya. Nah, presentasi tugas kemarin saya tidak menggunakan presentasi langsung, tapi tugasnya itu presentasinya direkam menggunakan YouTube. Ya, jadi Anda silakan rekam, kemudian upload di YouTube. Gitu ya. Atau Anda kasihkan file YouTube-nya ke saya, kemudian saya nanti upload khusus di playlistnya tugas kita. Ya.
Baik, nah itu adalah CPL-nya. Berarti Anda nantinya target yang ingin dicapai, Anda itu sudah mampu mengidentifikasi, memformulasikan, kemudian how to solve. Sudah how to solve adalah how to evaluate. Sudah how to evaluate adalah how to operate. Bagaimana mengoperasikannya. Baik, ya. Nah, dari capaian mata kuliah ini, saya breakdown lagi menjadi pertemuan per minggu. Ya, pertemuan per minggu ini nanti dikodifikasikan dalam yang namanya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi CPMK ini saya gunakan ada kurang lebih 6 CPMK. Yang pertama, Anda harus mendeskripsikan pengertian data mining. Capaiannya per mata kuliah berarti Anda sudah mampu mendeskripsikan. Artinya mendeskripsikan itu mendefinisikan. Jadi ketika saya tanya apa itu data mining, apa itu machine learning, bagaimana tahapan proses data mining, teknik data mining yang ada, karena proses pengetahuannya bagaimana, ketika saya tanya, Anda harus bisa menjawabnya. Ya. Yang kedua adalah menjelaskan teknik data pre-processing. Nah, ini juga Anda harus mampu menjelaskan bagaimana cara data cleaning, pembersihan data. Karena kita tahu nanti ada contohnya. Kalau kita bicara data, itu banyak sekali mengganggunya, gitu ya. Makanya harus menggunakan data cleaning atau datanya sudah bagus, sudah di entry, tapi ternyata banyak yang kosong. Ya mau nggak mau itu harus data cleaning juga, ya. Nah, yang kemudian ada istilah data transformation. Transformation itu artinya bahwa bentuk suatu data yang sudah kita miliki tadi yang menggunakan tabel-tabel itu ditransformasi yang bisa dibaca oleh si penggunanya, gitu ya. Nah, biasanya untuk transformasi ini kita cukup mengetahui datasetnya saja, kemudian dari data tersebut kita coba transformasi. Kemudian data reduction itu dari jumlah sampel yang ada bagaimana kita melakukan reduksi. Kemudian data outlier. Data outlier itu datanya tidak sesuai dengan kaidah. Gitu ya. Misalkan pendefinisian field atau kolom itu tipenya ya karakter. Tiba-tiba dia menuliskan integer. Ya. Kemudian ada data missing. Data missing itu datanya nggak lengkap. Dalam satu table ada kolom-kolom dan row yang kosong. Ya. Itu namanya missing. Nah, setelah itu kita akan masuki quiz. Ya. Kemudian masuk ke yang minggu berikutnya itu adalah CPMK yang ketiga, itu market basket analysis. Market basket analysis ini adalah memperkenalkan bagaimana kita melakukan mining secara pola frekuensi, ya. Kemudian saya juga nanti mengajarkan tentang teknik asosiasi dalam mining, kemudian teknik korelasi dalam data mining. Oke, ada pertanyaan dulu silahkan. Kalau ada, saya lanjutkan dulu ya. Dan CPMK yang keempat itu adalah Anda harus mampu menjelaskan dan mengaplikasikan algoritma classification dan prediction. Jadi nanti Anda harus belajar dengan saya tentang bagaimana kalimat prediksi, gitu ya. Algoritma prediksi itu bagaimana? Ya. Oke, beberapa algoritma yang akan saya berikan seperti nanti ada decision reduction, ada bias theorem atau bias classification bersama-sama saja, gitu ya. Kemudian ada bias net, ya. Ada Canier's neighborhood, kemudian ada registry. Ya.
Oke. Nah, yang berikutnya tadi kan ada how to evaluate. Nah, berarti kita ada pengukuran satu evaluasi dari machine learning yang dibuat. Itu namanya model ya. Jadi model pengukuran akurasi di dalam data mining atau prosesnya. Nah, di sini Anda harus mengukur model machine learning sendiri yang menggunakan classification, ya. Kemudian ada classifier accuracy message, ada begitu. Oke, yang berikutnya itu adalah clustering. Ada satu lagi ya. Yang clustering itu memilah-milah ya. Oke. Oke ya. Nah, yang berikutnya ini ada diagram atau peta analisis supaya pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Yang pertama deskripsi pengertian, kemudian menjelaskan teknik data preprocessing, aplikasi market based analysis, kemudian pembuatan model, menjelaskan model dan prediksi. Dan ini buku yang saya pakai. Jadi Anda bisa menggunakan buku tadi yang saya uploadkan di LMS, boleh dua-duanya dipakai ya. Data mining and concept. Data mining konsep dan teknik oleh Diawai Han. Kemudian data mining analysis itu oleh Muhammad Zarisaki dari Cambridge University. Oke. Selanjutnya ya. Wah, ini rincian perkuliahannya nih di kelas. Oke, CPM kedua, data pre-processing. Ini udah ya. Market basket analysis, tadi yang saya katakan, Anda harus bisa mengakses market basket analysis. Oke. Dan keempat, yang keempat tentang prediction dan classification. Oke. Temuan CPM yang 5 dan 6, ini kurang lebih ya. Ini yang ke-5 ya. Accuracy model, yang ke-6 clustering. Ada BD. Ada algoritma KML, nah, untuk kuasa sendiri lakukan secara mandiri.
Okay. Oke, itu adalah FSD. Baik, silakan ada pertanyaan dulu. Mau bertanya, Boleh, silakan. berarti ini tuh masuk machine learning-nya itu sejak pas di minggu keempat ya Pak, di CPNK Sesuai 4. ya, sesuai itu nanti kita belajar ya untuk machine learning-nya. Cuma saya masih mengajarkan customize, makanya harus ada software WK atau data Orange. Kita pakai Orange dulu lah, ya. Nanti udah pakai Orange, kita pakai WK. Nah, nanti dalam tugas project data mining semester 7, kalau Anda masih mau melanjut, baru kita coding bener. Ya, kalau sekarang Anda paham dulu. Ya, oke, silakan ada pertanyaan lagi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan ada pertanyaan. Iya Pak, mau bertanya. Silakan Memberi asal dari mana? Where do you come from? From Central Africa, Congo Democratic. Oh, Democratic Afrika, oke. Yes, thank you. Mau bertanya mengenai software. Dua software itu yang akan kita download. Iya. Apakah ada mungkin cara spesial untuk mendownloadnya dan install dua software? Iya. Mudah saja ya. It is very easy to install the software. Ya. Oke. Yes. I will explain how to download the software. Perhaps. Okay. I will share entire screen again. Untuk teman-teman yang lain boleh nanti melihat ininya ya. Nah, ini ada software. Name of software is Orange. Yeah. Where's ini? Orange. Oh yes. Ya. Orange. Yes. Ya, Orange Biolab. You can download Orange with many version. Ya. If your computer the platform Windows, you can download Windows. If you Mac OS, you can download Mac OS, or if you use Linux, you can download Linux. Ya, Omere ya. Yes. Ya, untuk yang lain juga bisa. Jadi Anda ini ada di orangedatamining.com. Kamu bisa download. Ini saya kopikan dulu di chat. Nah, ini di chatting tuh. Anda bisa coba sekarang di chatting ya ini. Orange is very easy ya. Orange sangat mudah penggunaannya. Gitu ya. Nah, ini ada Orange 10. Nah, ini ada download latest version for Windows. Kita pakai Orange. Silakan nanti download ya. Ini juga saya coba download dulu karena saya juga belum download ya. Nah, jadi silakan download. Oke ya. Kalau Anda Mac OS berarti Mac OS-nya ada portable Orange zip-nya, silakan. Ini ada portable-nya. Gitu ya. Nah, kalau ini standalone installer tanpa administrative privilege, kalau misalkan Anda menggunakan komputer sendiri ya. Nah, oke ya. Kalau yang bagian sini yang Anda lihat, yang mau merek edisi di section ya, tell us about how to use Orange in Python programming. Yes. If you use Python programming,
and you use Anaconda, you can write like this from Anaconda. Yeah. Yes. And you can run Conda install Orange. If you use Anaconda, yeah, it's different. Yeah. For more better, you can use Orange 3.228. You can direct use without Anaconda. Oke, mau mere? Yes. Ya. Nah, untuk yang lain-lain, teman-teman yang lain juga itu bisa langsung kan Orange-nya. Silakan download ya. Oke, ini tergantung dari ini. Nah, ini yang data mining. Satu lagi ada WK. Ya, WK silakan juga download. Ini WK data mining. Nah, dari BINUS dari mana? Nah, kita bisa menggunakan WK versi 3. Ya. Ini open source data mining. Nah, ini ya workspace formation learning. Ya, WK juga bisa digunakan di Python. Ya, kita download saja WK-nya. If you want to download ya, oke, downloading WK. I put on chat ya. Okay, Momere, you can see at chat. Yeah. Yes. Jalan Yes. to URL, you can direct and please download WK and Orange. Untuk yang lain juga bisa silakan di-download sekarang sambil kuliah, sambil download ya. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Iya. Ya, saya sambil download juga ini sekarang juga saya download WK-nya. Ya. Oke ya, nah ini kamu bisa download tadi from Windows ini dari saya ini menggunakan SourceForge. Ya, di download resourcing, tunggu dulu ya. Nah, ini saya sedang download WK. Oke, kalau misalkan nanti kesulitan saya juga akan postingkan, tapi di LMS nggak bisa ya, karena lebih dari paling saya nanti coba upload lewat grup. Mau Mary digabung ke grup ya? Mau Iya. Mary, please join with group ya. Have you join group? Yes, I joined the WhatsApp group. Okay, yeah. Yes. Thank you, Mombere. Yeah, thank you too. Yeah, Mombere, if you having trouble about the language, you can speak in English. Yeah. Oh yes, It's thank okay. you. Yes. If you understand Indonesian language, I think it's more better for all of them because many Indonesian in here. Yeah, you can speak Indonesian. For practice. Ya, Mombere ya. Yes. Oke. Nah, bagi yang lain silakan nanti download software yang nanti juga cukup saya kasih ke WA-nya, saya masukkan ke grupnya, ini cukup besar ya. Oke ya. Saya akan lanjutkan lagi. Nah, tadi sudah ya. Nah, beberapa CPMK juga itu ada Mining Frequency Association, nanti algoritmanya, ada algoritma Market Basket Analysis. Ya, Mining Frequency Association and Correlation, and Algorithm of Theory, gitu, algoritma teori, kemudian masalah klasifikasi dan prediksi. Kita ada algoritma, nanti namanya Decision Tree Induction, ya, Bayes Theorem, Nine Bayes Classification. Nah, ini semua ada di WK atau ada di Orange, ya. Kemudian kita mempelajari bagaimana nanti untuk membuat klasifikasi, evaluasi untuk klasifikasi gunakan classifier, class initials, predictor initial atau cross validation. Yang terakhir itu adalah
clustering. Karena dalam data mining biasanya ada 2 model, tapi sebenarnya ada 3 ya. Yang saya pahami ada 3. Yang pertama itu adalah klasifikasi atau prediksi, yang kedua clustering, dan ketiga ada reinforced learning. Itu adalah semi supervised, yang penggabungan dari supervised dan unsupervised. Nanti kalau bicaranya di machine learning-nya, ya. Oke. Nah, ini tatap mukanya ada. Yang kita pelajari sekarang kita masih introduction. Kemudian kalau Anda mau lengkap, silakan baca di buku 1. Buku 1 itu tadi yang ini, Jiawei Han, ya, Jiawei Han. Itu adalah chapter 1 itu untuk pertemuan hari ini. Dan suplemennya bisa baca buku 2 3. Ya. Oke, baik. Buku yang pertemuan 2 sampai ke 4, minggu kedua dan 4, kamu bisa baca buku teknik data pre-processing, buku si Jiawei Han juga, tapi chapter 2. Gitu ya. Nah, ini mulai belajar tentang data cleaning, transformation, outlier, kemudian data reduction, ya, dan data management. Nah, di dalam ini, saya sudah mulai ada tugas, ya, adalah menggunakan transformasi. Anda mencoba untuk data cleaning dan data transformation. Data cleaning itu tadi ya, kalau kita menemukan data-data yang outlier, missing value, itu harus betul semua. Gitu ya. Nah, ini lupa. Buka produknya. Oke ya. Nah, itu jadi kemudian nanti pertemuan 5 sampai 7 Anda kita mulai market basket analysis dengan algoritma yang namanya mining sequence pattern, algoritma asosiasi, kemudian algoritma korelasi, dan a priori. Baca bukunya adalah buku 1 chapter 5. Nah, pertemuan 9 sampai 11 kita bicara klasifikasi prediksi. Nanti saya akan menjelaskan ya, bagaimana konsep algoritma decision tree, bias theorem, naive Bayes classification, bias net, dan k-nearest neighborhood, k-nearest neighbor, dan terakhir ada regression. Tugasnya Anda mencoba klasifikasi dengan menggunakan dataset IRIS. Nanti juga saya akan kasih link untuk dataset IRIS, gitu ya. Kita gampang-gampang dulu lah. Kemudian pertemuan ke-12 itu adalah kita akan mempelajari bagaimana cara mengukur model, gitu ya. Model artinya algoritma yang sudah kita buat, gitu. Algoritma yang sudah kita buat tadi baik menggunakan klasifikasi atau menggunakan apa sih namanya nanti clustering ya. Terakhir ada algoritma clustering 13 sampai 15. Ini adalah ada algoritma K-means, K-medoid, dan DB-scan. Gitu ya. Oke. Itu, nah semuanya ini ada di buku si Jiawei Han. Ini chapternya sudah ada. Jadi Anda kalau merasa kesulitan, silakan baca buku Jiawei Han. Di sana definisinya sangat jelas, gitu ya. Baik. Ini tentang RPS ya. Nah, untuk penilaian sendiri, sebenarnya saya punya standar seperti ini. Ya. Jadi standar penilaian yang saya berikan ukurannya seperti ini. Tapi ini tidak standar Vakem ya. Vakem itu saya harus ini. Tapi saya lihat nanti di rata-rata kelas, rata-rata 3 kelas. Saya punya 3 kelas data mining. Ya. Karena data mining itu dipegang semua oleh saya, kecuali yang sore kalau nggak salah ada 2 kelas ya. Itu dipegang oleh kawan saya. Ya. Nah, ini sebagai wanti-wanti aja lah, atau awareness, supaya Anda paham bahwa kalau saya ingin punya nilai A, berarti nilai rata-rata semua dijumlahkan
totally itu adalah di atas 85. Kemudian nilai B di atas 75, nilai C di atas 19. Tapi ini bukan jadi patokan ya, karena saya harus menghitung rata-rata kelas dulu gitu. Ya, kalau saya menggunakan ini rata-ratanya ternyata cuma 60, ya nilainya C semua sekelasnya. Itu nggak bisa, makanya saya harus melihatkan. Jadi standar deviasi rata-rata nanti dari kelasnya dulu. Oke ya. Nah, itu tentang RPS-nya. Nah, baik. Saya kembali sekarang ke topiknya, di topik yang pertama. Topik pertama silakan Anda isi presensi. Jadi Anda mengisi presensi, nah ini. Ya, kalau Anda lihat, Anda harus isi nama, your answer, email, name, kelas. 1, saya tambahkan sekarang. Anda harus menguploadkan foto Anda. Ya, jadi tiap nanti absen, Anda harus upload foto ke saya. Ya, selain nanti ada foto bersama, itu juga absen. Ya, baik. Nah, silakan nanti Anda isi itu di Google Form, tinggal klik saja URL yang ada di LMS-nya. Membere, are you having trouble or having about the presentation? No, not yet. Not yet. It's very easy ya. You only click the URL from LMS ya. Yes. Nah, oke. Baik. Ya, bagi yang lain juga itu mudah saja. Oke ya. Nah, ini absennya silakan diisi. Yang selanjutnya materi 1 hari ini Anda bisa download juga. Ya. Silakan saja Anda download, itu untuk Anda. Bukunya juga sudah saya sediakan. Buku si Jiawehan, Anda juga bisa download. Silakan dibaca, dipelajari. Ya. Untuk WK-nya silakan download. Kalau kesulitan hubungi saya. Ini Orange, coba saya install dulu ya. Oh, kayaknya belum beda. Oke. Ini Orange saya install dulu. Bagaimana cara Orange ya? Sebenarnya software ini nggak susah pakainya ya, karena dia adalah itu tadi softwarenya ya, ada kalimat itu, tapi nggak usah khawatir. Nah, ini saya sedang install ya. Nah, ini saya sedang install Orange. Tinggal ikuti saja, ini I agree. Install just for me. Kalau Anda menggunakan ini, saya sering menggunakan install for anyone. Karena kalau user di Windows laptop saya banyak, gitu ya, kadang-kadang ada yang pakai siapa saja. Jadi saya menggunakan install for anyone. Ini ada, saya sudah punya fitur distribution, ya, digabungkan saja boleh. Kalau Anda nggak punya juga nggak masalah. Ini ada di folder Orange, saya next. Ini nanti menunya namanya Orange, saya install. Ya. Sebelum saya masuk materi, kita install dulu ini sebentar. Saya kasih tahu dulu, karena nanti kita perlu pakai ini ya. Oke, sampai tunggu ini. Saya juga install WK ya. Saya install WK juga. Ini kalau Windows saya punya ada protector, jadi dia akan suka nanya gitu ya. Nah, ini langsung aja install anyway. Nah, ini sekarang WK sama Ali lagi berbarengan install ya. WK dengan, nah ini WK tinggal next. Ini sama L2 juga. Next. Nah, ini ada di folder WK 385, ini juga next. Ini install. Gitu ya.
Oke, ini saya sedang install dua software. Ini WK dengan, kalau Anda lihat di layar Anda, ya, ini adalah software WK dan software Orange ya, Orange sedang install. Nah, yang WK-nya sudah hampir finish. Ternyata saya punya masalah bentrok dengan ini ya. Nanti Orange saya install dulu. Saya ulang installnya. Bentrok dengan Anaconda ternyata dia. Ada masalah ya di Anaconda, ternyata saya nggak bisa ini. Ya, ini punya saya di. Nah, kita pakai yang WK dulu ya. WK itu WK. Nah ini nih. Ada dua di konsol atau yang pakai Windows. Ini WK yang pakai Windows-nya. Ini saya next dulu, saya coba lagi install, mudah bisa. Nah WK kalau jadi seperti ini nih. Nah ini WK nih. Ya WK bisa menggunakan knowledge flow, kita bisa menggambarkan nanti alurnya atau kita ke Explorer. Ya. Ini WK nih. Jadi nanti kalau Anda sukses WK, sebenarnya ada simple CLI, command line interpreter. Nah ini hasilnya seperti ini. WK itu dibuat dari Java ya. Jadi seperti ini nih WK-nya. Ya. Nah, Anda di sini ada proses-prosesnya. Ini ada open file, ya ada filter, filter WK-nya banyak. Ini ada supervise, ada supervise, filter secara atribut. Nanti kita lihat ya masing-masing. Nah ini bisa open file, URL atau generate. Nah ini ada beberapa file saya, tapi tidak ada extensionnya. WK menggunakan ARFF extensionnya, gitu ya. Atau bisa juga Anda generate misalkan ini program yang sudah ada, generate bikin data dummy dia tuh ini ya, datanya seperti ini bisa dengan dua kelas, nanti ada kelas false dan kelas true gitu ya. Ini bisa tuh ini bisa di
kita pakai. Nah, ini data yang di-generate atau dibuat oleh si WK. Oke, nanti kita bisa belajar lah. Ini pattern, kalau lihat ini adalah kumpulannya, visualisasi dari berapa banyak yang memiliki yes, yang memiliki no, gitu ya. Oke, nah ini ada klasifikasi. Algoritma klasifikasi ini ada 0R, 0, ini banyak gitu. Nah, ini ada Bayes tuh, ada Bayesnet, tadi di mata kuliah kita ada ya. Ada Bayesnet, ada naive Bayes. Ada Bayes multinominal text. Nah, kemudian ada menggunakan fungsi logistik atau MLP atau sigmoid gradient descent. Ya, atau simple logistik. Anda pakai ini sebenarnya udah bisa membuat kesimpulannya atau membuat satu metadata menggunakan atribut selective classifier. Ya, ini banyak nih. Kalau ini untuk integrating metadata nantinya. Kemudian ada rules, ada decision table tuh. Ya, metode rules, decision table. Ada yang rules juga ada 0R. Nah, kita nanti di trees. Nah, kita menggunakan nanti ada pohon J48, 48 gitu, ada hopping, ada decision span. Dulu sih ada ID tree ya di sini tuh ya. Ini diganti dengan random tree. Ya, ini sama dengan ID tree. Nomor kelasnya 1, misalkan saya menggunakan, nah ini tuh otomatis tuh. Ini yang tadi saya katakan tuh ada precision, recall, measure, error area, nah ini measure nanti rumusnya adalah ini convolution matrix ya. Kita menggunakan J48 ya. Nah, ini menggunakan data training set, menggunakan super tested atau cross validation ya. Oke, ini kelasnya adalah tadi. Atau saya menggunakan algoritma yang lain, misalkan menggunakan random tree. Random tree nanti cross validation menggunakan default. Nah, ini kita bandingkan gitu. Ini precision-nya 0,18, cuma decision tree. Tuh 0,41 berarti bagusan precision tree gitu ya. Nah, apa pengertian precision, recall, measure nanti akan saya jelaskan. Gitu ya. Nah, ini bisa dilihat nih. Ada 77% akurasinya yang betul, datanya yang sisanya 23-nya salah. Gitu ya. Kalau lihat dari sini RMS-nya 0,44 cukup kecil gitu ya. Berarti cukup lumayan bagus. Kalau random tree 76%. Precision-nya juga salah. Nah, kalau kita pengen lagi bandingkan dengan tree yang lain, misalnya dengan Hawking tree sama Hawking tree malah lebih kecil lagi. Ya, ini contohnya. Ada algoritma cluster, clustering. Ini juga sama. Ini ada estimation, maximization clustering. Ini itu apa ya? Ada algoritma canopy. Nah, kita menggunakan tadi cluster ya, ada simple Camille. Nah, ini Camins. Menggunakan Camins gitu ya. Nah, ini tuh. Dibagi atas 2 cluster. Di antara atribut A0, dia masuk di cluster ini siapa saja, cluster 2-nya siapa saja. Ada 65% yang masuk cluster 0, yang 30% masuk cluster 1. Ini clustering ya. Nah, ini ada beberapa hierarchy cluster, tapi sayangnya di sini nggak ada di Bscan gitu ya. Oh, di Bscan ada nih, densities ya. Nah, ini 68%, ini 65, lebih bagus nih. Ya. Log likelihood-nya itu adalah, sangat kecil sekali, -7. Oke, cluster yang lain lagi, metode AEN boleh. Ya. Ini bisa diganti-ganti sama kita nih. Nah, ini nih. Ya, ada likelihood improvement CV. Value ini bisa dikecilkan berapa, semakin kecil berarti semakin ini ya, semakin presisi sekali nantinya ya. Jadi kita belajar lah.
Ini dengan menggunakan M sama 68%. Kemudian ini metode asosiatif. Nah, ini algoritma a priori yang kita dipelajari nanti ya. Ini algoritma a priori, nanti ada dia menggunakan confidence, lift, atau rate. Saya biasanya menggunakan confidence. Ya. Jumlah rule yang di-generate-nya, gitu ya. Ini algoritma a priori, dia akan berpengaruhan data. Nah, ini dia akan membuat rule seperti ini. Confidence-nya 8,16, 8,16, kecil sekali confidence-nya. Teori ini. Berarti ini nanti bisa diganti-ganti di sini. Ya. Oke. Algoritma ini ada filter associator. Ini a priori juga sama base-nya ya. Ini filter associator, kemudian ada efek group. Ini sama. Tinggal bandingkan. Kemudian algoritma menggunakan atribut terbaik evaluator, misalkan ada sub evaluatornya, ada info gain, gain ratio. Nah, kalau di decision tree biasanya dia information gain. Oh, dan ada ya. Tinggal start. Nah, ini gain ratio-nya nih. Ini atribut A5, ini yang terbesar adalah gain rasionya adalah atribut A5. Nah, nanti decision tree bisa dibentuk melihat gain rasio ini. Atau menggunakan informasi gini tadi ini gain rasio kalau misalkan algoritma yang ingin kita gunakan algoritma jenis lain ya namanya gain rasio, nanti sama juga di decision tree ya, juga sama. Yang terpilih masih di A5 urutannya ya. Nah, ini visualisasi data. Ini yang misalkan tadi kelas noun. Select atribut. Ini untuk mempersuasi data yang sudah ada. Ya. Ini datanya terlampau kecil nggak kelihatan ya. Nah ini data-datanya sangat kecil sekali ini algoritma true false-nya untuk melihat tadi sebaran algoritma ini. Ya, sangat kecil sekali ini. Bahkan A3 terhadap kelas di sebaran seperti ini. Oke. Ya, ada pertanyaan silakan. Itu ya tadi software orange ternyata saya harus ini punya saya gagal. Kayaknya di kamu nggak gagal deh, soalnya saya ini ada keterkaitan dengan Python ya. Jadi dia tuh ada masalah ya untuk di Python-nya ini ada HTTP session, saya harus betulin dulu nih. Ya. Oke ya. Kalau ada pertanyaan, ya kita akan masuk materi yang pertama. Ini saya berikan dulu ya. PK-nya nanti kita belajar lagi, ini saya close dulu. Ini juga saya cancel dulu instalasi. Untuk manual book-nya banyak ya. Jadi manual book di apa sih? Di Anda ya. Ini tadi yang menggunakan knowledge environment. Ini ada loader, ada C45, CSV loader, ya ada JSON. Jadi kalau Anda punya file JSON tinggal ini. Nah, ini nama file JSON-nya ada di mana gitu ya. Kalau misalkan Anda punya file JSON, ini knowledge ini tuh artinya ini datanya sudah di loader,
data di loader, kita mau ngapain? Misalkan mau difilter dulu datanya, gitu ya. Misalkan mau filter atributnya, misalkan ini. Ya. Nah, ini classification-nya nanti menggunakan apa, gitu. Ya. Kalau di apa sih namanya, di WK ini kita harus tentukan untuk apa sih, nah, untuk tentukan data cleansing-nya ya, data cleansing, data cleaning tadi yang performance segala macam gitu ya. Nah, ini saya bisa generate tadi cuma 100, ini saya bisa 1000. Ini itu ada ya, nanti kita belajar lah. Ya. Nah, ini knowledge-nya. Jadi apa sih? Kalau kita mau nyusun secara automatically ya, automatically dari ini. Ya, ini saya close dulu. Baik. Kita tadi masuk di sini ya. Anda kalau yang sudah download silakan buka materinya. Kita masuk di materi yang pertama. Di pengertian dasar di chapter yang pertama ya. Nanti kita samakan chapternya. Oke. Ya. Di dalam data mining konsep dan teknik ini saya menggunakan buku edisi ketiga dari si Jia Wei Han yang misalnya Chamber dan Jian Pei yang dibuat di Universitas Illinois. Ini mohon maaf saya belum terjemahan bahasa Indonesia, tapi nggak susah kok bahasa Inggris ya. Nah, di dalam pendahuluan ini yang kita akan peroleh pengertian itu adalah mengenai pemahaman tentang kenapa kita harus menggunakan data mining gitu ya. Terus apa itu data mining, kemudian ada istilah multidimensional view. Multidimensional view data mining itu apa sebenarnya? Kemudian jenis-jenis data yang bisa ditambang itu apa sih di mining ya? Ditambang itu apa saja? Kemudian ada beberapa pola yang bisa dimain dari satu data yang sudah ada. Kemudian teknologi yang bisa kita gunakan apa untuk melakukan tadi mining ya. Kemudian aplikasi-aplikasi yang dijadikan suatu target dari data mining yang sudah selesai itu gimana. Kemudian isu-isu utama dari data mining itu apa saja sekarang. Sekarang kan lagi banyak sekali data mining ya. Data mining, data analisis, data science, big data, gitu ya, bisnis analitik, itu semuanya satu jenis sebenarnya. Ya, bicaranya tentang data mining juga. Kemudian ada sekelingkup, ya, selingkup dari history singkat lah dari data mining. Oke. Kenapa sih kita harus menggunakan data mining gitu ya? Nah, di dalam penggunaan data mining tentu yang perlu Anda bayangkan adalah dikatakan di sini explosive growth of data. Ya. Ini data kan sudah tidak lagi terabyte, malah bicaranya udah petabyte gitu ya. Kita kemarin bicara giga, sekarang sudah tera udah sampai peta. 1 tahun kemudian apa gitu ya. Nah, ini ledakan data yang banyak itu mau diapain sih gitu. Kan kalau kita bicara sistem informasi kadang-kadang itu pada tahap repositori saja, menyimpan saja gitu ya. Saya melakukan transaksional sudah direlationkan relationship atau tabel sudah gitu ya, sudah selesai bikin report saja. Ada data yang segitu banyak di dalam
tabular kita, di dalam repository kita mau diapain gitu. Ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah di dalam explosive growth of data ini, ledakan data itu adalah koleksi data dan availability-nya, ketersediaannya, gitu ya. Nah, ketersediaan ini bisa terjadi itu adalah otomasi dari collection tools datanya, atau menggunakan sistem database atau web atau society computerized, jadi kumpulan atau perkumpulan dari komputerisasi lah, gitu ya. Biasanya orang-orang kan senang ya bikin apa sih namanya tuh Wikipedia gitu ya, apa aja lah dibuat itu juga sebagai data collection. Kemudian sumber utama dari data-data juga gitu ya, itu kalau bilang bisnis bisa web, e-commerce, transaction, stock dan macamnya yang berkaitan dengan bisnis gitu ya. Bukalapak sekarang sudah menggunakan teknik seperti ini juga gitu ya. Dia bisa men-trigger customer ya, men-trigger customer di dalam apa sih untuk membantu memahami karakteristik customer. Itu Bukalapak sudah ada, Tokopedia yang saya lihat juga sudah ada, Shopee sudah ada. Kemudian dalam bidang sains dikatakan, contohnya ada remote sensing. Remote sensing itu adalah pemotoan atau pencitraan jarak jauh. Contohnya citra digital, ada foto bumi gitu ya, itu biasa digunakan oleh orang-orang geofisika, geologi gitu ya. Itu biasa digunakan untuk potret permukaan bumi. Bukan permukaan bumi saja, mungkin ya ada apa potret-potret yang lain gitu ya. Untuk misalkan sumber-sumber alam ya kayak emas atau apa gitu bisa gunakan remote sensing. Kemudian bioinformatika. Bioinformatika sekarang sudah lagi booming-boomingnya. Ini bioinformatika itu apa? Misalkan rata-rata sekarang orang membuat software misal untuk analisis COVID misalkan ya, prediksi tertularnya COVID. Nah, itu biasa itu bidang-bidang bioinformatik gitu ya. Nah, untuk bidang bioinformatik misalkan analisis lagi penyakit paru dengan menggunakan citra digital. Itu bioinformatik atau gen, analisis gen. Apalagi yang bidang-bidang sains yang lain itu scientific simulation. Biasanya untuk scientific simulation ini membuat algoritma sederhana, kemudian diujikan algoritma sederhana itu terhadap satu permasalahan tertentu. Dalam bidang sipil, dalam bidang nuklir, dalam bidang apa itu banyak digunakan. Kemudian ada lagi society dan everyone. Contohnya news. Ini berita-berita yang ada di internet ya. Digital kamera, banyak sekali foto bertebaran di internet. Kemudian atau YouTube. Ya, we are drawing data, but starving for knowledge. Jadi kaya gitu, kenyang, banyak sekali data tetapi miskin, ya, starving for knowledge. Jadi betul-betul pengetahuan untuk membuatnya itu menjadi satu perhatian khusus ya. Dikatakan di sini ada satu kalimat necessity. Necessity itu adalah important things ya, kalau saya katakan itu sesuatu yang sangat penting. Necessity itu adalah satu hal yang kecil gitu ya, itu adalah ibu dari invention, jadi ibu dari suatu penemuan. Ya. Jadi ada sesuatu yang sangat penting yang orang nggak lihat, itu akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Ya, nah, dalam teknologi data mining bisa dikatakan contohnya di sini adalah otomisasi analisis untuk dataset yang masif. Yang masif itu yang sangat besar gitu ya. Nah, ini adalah evolution of science. Jadi kenapa sih ada perkembangan data mining gitu ya? Ini tahun ini Anda bisa bacalah kalau ini sih saya pikir nggak terlalu ini ya. Yang kitab ini tahun 90-an. Nah, ini berkembang istilah data science. Jadi relatively 30 tahun lah. 30 tahun itu adalah yang cukup lumayan ya. Sampai sekarang juga masih orang bicara di sana. Nah, yang kita belajar itu adalah di bagian yang ke poin keempat ini, scientific information. Sebenarnya management, acquisition, relation, query, visualization, task, ya, scale almost linearly with data volumes.
sehingga muncul istilah data mining. Ya. Kalau dalam beberapa pengertian literatur yang saya pahami, data mining itu adalah data atau information plus machine learning. Jadi kita belajar tentang data, kemudian kita berbicara juga tentang machine learning, yang tadi machine learning ya. Oke. Nah, ini adalah evolution database technology. Nah, jadi data mining ini ada runutannya, kita nggak serta-merta bicara data mining gitu. Ternyata dari data collection terus, dari pertama data collection, kemudian relational data model, muncul relational database management system, nah, kemudian muncul data mining, data warehousing, ya, multimedia database dan web database. Tahun 2000 ke sini, mulai bicara gitu ya, data mining ada dalam berbagai macam aplikasi gitu ya, stream data management banyak ya. Sekarang masih ini ya. Yang berikutnya adalah what is data mining. Nah, ini perlu Anda pahami nih ya. Jadi data mining itu dikatakan di sini knowledge discovery from data, pengetahuan yang digali, yang ditemukan dari suatu data. Jadi pengetahuan yang didapat dari data yang diamatinya. Bisa dikatakan di sini adalah extraction of interesting patterns. Jadi katakan ini adalah ekstraksi dari pola yang diminati, yang disukai atau yang dijadikan potensi masalah, yang dijadikan suatu potensi solve-nya. Atau juga dikatakan di sini knowledge from huge amount of data. Jadi dikatakan juga di sini adalah ekstraksi dari pengetahuan dari data yang sangat besar. Gitu ya. Nah, yang berikutnya data mining, apakah dia adalah misnomer? Misnomer itu adalah semacam sebutan gitu ya. Apakah harus mengikuti satu pola-pola tertentu atau bukan pola ya, atau mengikuti suatu urutan tertentu gitu ya. Nah, ini alternatif nama dari suatu data mining. Bisa dikatakan knowledge discovery. Ya, mining in databases atau KDD. Bisa dikatakan KDD. Atau bisa juga dikatakan knowledge extraction. Bisa juga data atau pattern analysis. Atau juga data arkeologi, atau juga data dragging, atau juga information harvesting, atau business intelligence itu yang saya katakan tadi. Itu adalah alternative names untuk data mining. Jadi kalau Anda bicara itu ya data mining juga sebenarnya. Watch out, perhatikan, dikatakan is everything data mining. Iya, semuanya itu bisa berbicara tentang data mining. Dikatakan di sini adalah simple search and query processing. Jadi pencarian sederhana dan proses query sederhana. Kemudian di dalam data mining juga ada yang namanya teorema deduktif, gitu ya. Ini dilakukan dalam expert system. Jadi bahwa keputusan itu diambil dari beberapa premis yang ada. Itu teorema deduktif. Nah, ini proses data mining atau knowledge discovery. Bagaimana cara kita mempekerjakan atau bagaimana kita melakukan suatu penambangan atau proses dari suatu mining, ya, sehingga memperoleh suatu pengetahuan yang powerful. Ya. Ini dikatakan ini adalah sudut pandang dari berbagai macam tipe sistem database atau komunitas data warehousing. Ya. Data mining sendiri dia memegang satu aturan yang sangat esensial dalam penemuan pengetahuan. Ini data mining sangat berperan penting sekali untuk memperoleh ini. Nah, dasarnya dari mana kita melakukan data mining? Ini asalnya data dari single data. Kemudian di sini ada data integration, gitu ya. Sorry. Nah, ya ini adalah single data, gitu ya. Kemudian dilakukan yang namanya integration. Ada proses tadi data cleaning, data cleaning, kemudian menjadi satu data warehousing. Artinya sudah tidak ada lagi tadi missing data, atau missing value ya, missing value, outlier value, segala macam nggak ada. Ya. Kemudian lakukan fast relevan data, tadi filtering, sehingga data yang sangat siap, sudah sangat siap lakukan algoritma tadi mining. Kita menggunakan di sini kita bisa menggunakan klasifikasi gitu ya.
atau menggunakan tadi cluster ini. Kita tinggal pilih saja di antara dua ini. Nah, dari hasil ini pasti kita menggunakan memperoleh satu model. Nah, model ini perlu dilakukan evaluasi sehingga kita mendapatkan satu model yang sangat valid yang bisa kita gunakan untuk extract knowledge. Nah, ini data mining prosesnya cukup banyak. Ya, tapi kalau kita lakukan di dalam praktikalnya, ini nggak terlalu sulit lah. Ya, mulai dari data sini sampai data sini. Memang permasalahannya ada di sini, gitu ya. Permasalahannya kita ada di integrasi di sini. Ya, nah, yang saya ajarkan nanti bukan data integrasi, tapi yang saya ajarkan udah single data, jadi data yang cukup banyak. Ya. Yang anggap proses integrasinya sudah selesai. Nah, contohnya bagaimana kita melakukan mining satu web ya. Ya, jadi kakak kerja untuk mining web. Biasanya web mining dia akan melibatkan yang pertama, setelah web itu kalau saya ambil data dari web, yang harus saya lakukan itu adalah cleaning. Kemudian dari data web ini saya harus menyatukan beberapa data dari sumber-sumber yang banyak. Kemudian saya akan membentuk suatu data warehousing. Data warehousing, kemudian saya bisa membentuk yang namanya konstruksi data cube. Jadi bagaimana relasi antara satu data dengan yang lain. Ya. Kemudian saya lakukan selection dari data cube ini, beberapa atribut yang saya buang, yang tetap itu akan saya pakai. Kemudian lakukan proses mining. Tadi klasifikasi atau cluster ya. Nah, kemudian tampilkan hasilnya. Presentation of mining result, tampilkan hasil. Nah, kalau sudah merasa yakin, maka pola dan knowledge-nya itu bisa digunakan atau disimpan sebagai satu knowledge base. Jadi kalau di dalam istilah di sini, ini adalah model data mining. Model data mining. Kalau dia berbicaranya klasifikasi, maka ini adalah model klasifikasi. Gitu ya. Kalau bicara cluster, berarti model cluster. Oke. Nah, ini bagaimana alur di dalam web mining. Kemudian kalau bicara di dalam data mining dalam business intelligence, yang paling bawah ini ada database administrator. Ini berbicara database transaksi ini paling bawah ini. Ya. Nah, ini mulai di sini. Ini ada yang tadi proses tadi data cleansing apa gitu ya. Ini ada information retrieval bagian sini. Nah, kemudian kita menggunakan teknik data mining, information discovery. Apa sih yang menjadi pengetahuan penting dalam data yang ada di sini, yang di sini. Ya, kemudian kalau sudah lakukan tadi data representation-nya, terakhir itu decision making. Di data mining kebutuhannya dikatakan di sini dia bisa meningkatkan meningkatkan potensial dukungan terhadap suatu keputusan. Nah, apa bedanya data mining dengan data eksplorasi? Yang dikatakan di sini kalau kita bicara business intelligence dari view-nya, dari cara pandang business intelligence, kita masih bicara tentang data warehouse-nya atau data cube-nya. Dikatakan di sini reporting masih pelaporan biasa, but not much mining. Nggak terlalu banyak tentang mining polanya. Kemudian ada istilah business object versus data mining tools. Kemudian ada supply chain, misalkan ada tools untuk supply chain, atau software untuk supply chain. Nah, itu banyak. Kemudian dikatakan di sini dilihat dari segi data presentation-nya dan tata cara eksplorasinya. Kemudian proses data mining atau knowledge discovery, kalau dilihat dari sudut pandang machine learning dan statistik. Ya. Nah, sebenarnya yang saya ajarkan ke Anda biasanya polanya yang ini gitu. Karena kita berbicara tentang KDB proses atau data input proses. Yang pertama ada data input itu kita akan melakukan task yang namanya data pre-processing.
Data pre-processing ini bisa integrasi, bisa normalisasi terhadap data, atau feature selection, atau dimension prediction. Jadi yang fieldnya banyak, field tabel itu saya reduksi menjadi sedikit. Ya. Tapi tanpa menghilangkan arti dari informasinya. Nah, kemudian lakukan proses mining. Proses mining, ya, ini adalah proses penemuan dari pola dari data tersebut. Bisa algoritma asosiasi atau correlation, bisa algoritma klasifikasi atau algoritma clustering atau outlier analysis. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalau ini saya sudah dapat algoritmanya, maka tahap lain namanya post processing. Kita yang lakukan di sini adalah Python evaluation. Jadi saya menggunakan data lain. Kita ujikan terhadap model yang sudah saya create di data mining. Kita akan terlihat modelnya bagaimana. Kemudian ada feature selection. Kemudian ada interpretation. Kemudian ada visualization. Ya. Nah, tata cara pandang ini tata cara pandang dari komunitas machine learning dan statistik. Jadi kalau kita bicara data mining dalam tata cara komunitas machine learning dan statistik, pasti dia akan menjawabnya seperti ini. Ya. Nah, ini contoh-contoh data mining. Ini ada medical data mining. Contohnya ada data mining untuk healthcare dan medical. Healthcare dan medical itu adalah perawatan kesehatan ya, dan pengobatan medik. Ya. Nah, biasanya dikatakan di sini diadopsi dari beberapa sudut pandang dalam statistik dan machine learning. Kembali lagi tadi kita menggunakan tadi dua tadi. Ya. Nah, untuk preprocessingnya sendiri dia akan melibatkan yang namanya feature extraction dan dimension reduction. Nah, apa pengertian feature extraction di sini? Kemudian dari feature extraction kita mendapatkan, gitu ya, mendapatkan fitur atau juga field atau juga kolom atau juga dimensi yang betul-betul sangat berpengaruh terhadap suatu proses klasifikasinya. Ya. Kemudian dikatakan apa itu dimension reduction? Dimension reduction adalah memperkecil jumlah field ya atau jumlah kolom dalam suatu data. Contoh misalkan ini ada saya punya tabel. Nah, ini ada kolomnya banyak gitu. Nah, banyak sekali misalnya 1 sampai N. Dalam istilah data mining, dalam istilah machine learning-nya ini dikatakan dimensi. Atau kalau istilah database ini adalah field gitu. Ini field 1, field 2 dan atau atribut gitu ya dalam istilah database relational. Ya, atau atribut, bisa field, bisa kolom, tapi dalam machine learning biasanya dikenal dengan istilah dimensi. Nah, di sini ada feature extraction. Feature extraction itu adalah mengambil dimensi yang ada di sini, dimensi yang sangat penting saja, yang bisa mempolakan atau mencirikan data tersebut. Itu namanya feature extraction. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah saya melakukan pre-processing, saya lakukan tadi model klasifikasi atau model clustering. Dan yang sangat terakhir dikatakan di sini setelah saya memperoleh modelnya, ya makanya model itu harus dipresentasikan, terus hasilnya itu ditunjukkan. Hasilnya bagaimana sih? Kalau saya menggunakan data ini, saya menggunakan hasilnya seperti ini gimana sih? Itu adalah post processing atau presentation di dalam data mining. Ya, nah ini sudut pandang multidimension dari data mining. Dikatakan di sini data to be mined, data yang bisa ditambang. Database termasuk dikatakan di sini extended relational, object oriented, heterogeneous, legacy database dan sebagainya. Ini banyak sekali yang bisa digunakan lah untuk data mining. Kemudian pengetahuan yang bisa disarikan diambil juga, ini diambil dari data mining function.
bisa karakterisasi, diskriminasi, asosiasi, klasifikasi, bisa trend evaluation, bisa customer analysis. Kemudian yang berikutnya adalah descriptive versus predictive. Oke. Kemudian multiple, indicative. Ya. Yang berikutnya ada deskriptif, prediktif, atau multiple integrated function, dan ini dari berbagai macam level. Oke. Kemudian ada kegunaan tekniknya, bisa data intensif, bisa data warehouse, bisa machine learning, statistik, pattern recognition untuk citra, untuk visualisasi. Kemudian juga untuk high performance untuk machine learning. Application yang bisa diadaptasi, ya, bisa diadaptasi. Itulah contohnya, misalkan untuk retail, kan banyak ya teman-teman Anda membuat transaksi jual beli, nah itu bisa data mining. Atau telecommunication, komunikasi atau perbankan, atau fraud analisis, transaksi yang error yang jelek ya, yang muncul tiba-tiba. Kemudian biodata mining seperti tadi misalkan, analisis gen dan segala macam. Kemudian stock market analisis untuk pasar, cara pada saham. Yang berikutnya bisa lakukan time mining dan data mining. Yang berikutnya adalah data kan bima apa saja yang bisa dimain. Nah, dikatakan di sini, jadi database oriented dataset dan application itu bisa dilakukan mining, jenis-jenis datanya. Data relational, data warehouse, dan itu bisa digunakan. Kemudian ada dataset atau application, misalkan data stream. Data stream itu data yang diambil dari pembacaan, misalkan ECG, elektrokardiograf, untuk pembacaan sinyal jantung, itu bisa. Kemudian ada data time series. Data itu adalah data yang berdasarkan waktu kronologikal. Jadi mulai detik sekarang sampai terus jalan. Ini biasanya ada data-data misal ya, percakapan kita itu bisa dicatat. Walaupun kita sudah enkripsi, tapi percakapan kita bisa dicatat oleh provider. Makanya para korupsi itu sebenarnya ketahuan di sana, gitu. Walaupun udah dienkripsi bisa diambil. Ya. Kemudian data yang lain itu dari data yang terstruktur, bisa dari data graph, bisa dari social network, atau juga multi-link data. Gitu ya, suatu data yang sudah terstruktur yang menggunakan command table, tabular ya, atau data graph yang seperti ini, data itu terkoneksi dengan graph seperti ini. Nah ini sudah ada, si Google sudah membuat ini. Kemudian ada database heterogeneous, ya. Kemudian juga data-data spasial, data-data keuangan, data spasio temporal data sama juga. Ya. Kemudian juga bisa juga database multimedia, ya. Kemudian ada text database dan juga ada worldwide. Oke, yang berikutnya adalah yang bisa dibuat patternnya. Nah, yang pertama, tadi can be mined. Kalau yang harus dibicarakan adalah satu generalisasi, ya, bisa dikatakan information integration, kemudian data cube, dan multidimensional concept description. Ini contohnya ada data untuk data cleaning, kemudian data formation, gitu ya, integration. Ini banyak lah kalau saya bicara. Nah, untuk asosiasi dan korelasi, itu ya, frequent pattern itu untuk melihat dari analisis item set. Jadi kalau saya sering membaca apa yang namanya buah-buahan misalkan, tapi di sana tuh ada yang mau beli buah-buahan sekian. Ya, apalagi kalau kita menggunakan di supermarket itu ya, itu biasa ada member, nah itu bisa ketemu. Ya. Nah, frequent set itu nanti di sana. Jadi si perusahaan bisa tahu gitu bahwa kesukaan kita itu adalah makanan ini karena apa sering dibeli.
Kemudian data mining association, collection, dan causality. Dikatakan di sini dia kehilangan hampir 5% sampai 5% ya. Diaper itu adalah untuk bayi ya. Support istilahnya. Ya, supportnya 5%, 0,5%. Kemudian data-data yang di tambang itu seperti pattern atau marus, ini banyak digunakan adalah menggunakan pattern clustering dan aplikasi yang lain. Oke, ini klasifikasi hal yang sama juga tadi ya. Halnya bagaimana konstruk model, kemudian deskripsi distinguished classes, kelas yang betul dituju, kemudian prediksi terhadap kelas yang tidak dikenal. Terkait langsung, cluster analisis juga di sini ada supervised learning. Bedanya dengan unsupervised, tadi unsupervised ada data, label. Kalau analisis cluster ini nggak ada data label. Ya, kadang-kadang ini diperlukan untuk membuat labelisasi. Jadi kita buat labelisasi sendiri, kita perlukan kalau sudah bagus, baru kita lakukan proses ini. Secara prinsip ini ya banyak metode aplikasi untuk ini. Nah, kemudian ada data outlier analisis tadi. Ada analisis misalkan di skala A ada data objek yang tidak comply ya dengan satu data. Oke, nah ini bisa data yang misalkan tadi atau noise atau exception get bits. Bisa menggunakan kalimat teaser. Oke, ini adalah time and ordering-nya. Dia berbicara sequential pattern, saya dengan resolution. Ya banyak ya, ini bisa dibaca sendiri lah. Untuk lewat analisis. Evaluasi dari pertama ini. Ya. Nah, kalau dilihat dari confluence of multiple discipline-nya, data mining itu terdiri dari ada bicara aplikasi, lalu bicara visualisasi, dan juga ada data mining ini banyak bicara lingkungannya yang ya. Ini saya lewat dulu, kayak banyak dilewat sih. Anda bisa baca lah. Nah, major issue data mining itu major issue-nya bisa bicara mining metodologinya, kemudian bisa bicara dengan user interaksinya atau GUI-nya. Ya. Kalau bicara metodologi berarti kita bicara tentang berbagai macam mining atau pengetahuan yang bisa di-generate, pengetahuan yang bisa di-generate atau dibangkitkan. Kemudian bisa juga berbicara mining knowledge dalam suatu multidimensional space di ruang dimensi yang banyak. Data mining sendiri dikatakan adalah interdisciplinary effort. Jadi usaha kita berbicara tentang interdisciplinary. Interdisciplinary itu adalah menggabungkan beberapa cabang ilmu ya. Kemudian di sini ada boosting the power discovery network bisa menjadi boosting, mendorong ya cepat. Kemudian bisa menangani tadi dan menangani ya.
Kalau user interaction itu bisa GUI-nya. Nah ini isu-isunya efisiensi kan data mining begitu besar. Ya. Ya ini adalah brief stories ya, sejarah singkat dari data mining research. Ini banyak orang-orang yang sudah mendirikan. Oke, ini jurnal. Nah, reference. Nah, reference Anda bisa menemukan ya, conference dan jurnal tentang data mining banyak. Ya. Atau dari AI dan machine learning, atau juga dari web, dari information retrieval, atau dari statistik, atau dari conference-conference yang lain. Nah, oke. Nah, ini yang harus Anda pahami. Jadi data mining ini bisa didefinisikan, dikatakan di sini sebagai discovering interesting pattern. Jadi bagaimana kita menemukan pola yang interesting, pola yang memang dibutuhkan. Ya. Dan juga pengetahuan dari massive amount of data yang sangat besar. Ya. Kemudian dalam bidang teknologi database itu juga terjadi evolusi secara alami, gitu ya. Nah, untuk proses data mining sendiri atau KDD, knowledge discovery, dia bisa data cleaning, integration, selection, transformation, dan banyak lagi. Ya. Mining bisa dibentuk ya, form dari data yang belum berbagai macam data. Gitu ya. Untuk fungsionalitas data mining sendiri, dia bisa karakterisasi, diskriminasi, asosiasi, klasifikasi, clustering, outlier, event analysis, itu bisa data mining juga. Ya, mahasiswa saya kemarin tugas akhirnya untuk membuat data mining, yaitu full text analysis. Jadi mengelompokkan jenis tugas akhir mahasiswa. Ya, jadi kalau dibaca di abstrak, oh mahasiswanya ini tugas akhirnya adalah apa namanya tuh, misalkan transaksi biasa jual beli ya. Oh ini adalah koperasi, sistem informasi koperasi ini adalah akademik. Ya. Nah itu oke ya. Nah ini beberapa buku yang bisa dibaca lah, atau jurnal-jurnal yang saya pikir masih relevan untuk data mining. Jadi itu ya, bahwa jadi Anda kalau nanti menemukan satu terminologi mengenai data mining, Anda nggak usah kaget gitu, nggak usah apa sih namanya, oh ini KDD ini knowledge discovery gitu, itu sama dengan data mining atau data science atau business analytics, itu sudah data mining semua. Jadi nggak usah apa sih namanya sebutnya itu, nggak usah oh ini beda atau enggak, itu sebenarnya sama ya. Yang ingin dipahamkan di sini ya. Jadi sebagai apa sih namanya, sebagai pengalaman awal lah atau pengetahuan awal di dalam perkembangan kita, minimal Anda tahu tentang data mining itu apa sih, rumit ini. Jadi data mining without data ya apa sih namanya, less proses, jadi nggak ada gunanya gitu ya. Itu harus dengan data. Data mining without machine learning juga, data without machine learning juga nggak bakalan mendapatkan pattern. Jadi dua-duanya kita pelajari, satu aspek tentang datanya sendiri, satu aspek tentang machine learning. Jadi isinya cuma itu aja, dua. Gitu ya, makanya Anda bisa memahami dari sana. Selagi kita melihat misalkan, ini saya bisa aja kalau ada pertemuan atau pameran, misalkan itu ada pameran, nanti kita nanya. Gitu ya. Machine learning-nya apa? Oh dia menggunakan classifier, menggunakan, oh itu pasti data mining. Walaupun dia berbicaranya business analytics, kadang-kadang di dalam artificial intelligence, data mining juga salah satu bagian dari AI. Ya. Penemu-penemu data mining ini sangat membantu gitu ya, memperoleh suatu apa ya, dukungan atau support sehingga data itu bisa dipahami. Ya. Jadi intinya data mining itu bagaimana kita bisa memahami data dengan cara dibantu dengan mesin learning. Ya. Data yang gampang lah, kita bicara misalkan data nilai Anda gitu ya. Kalau sekedar hanya transkrip nilai, nggak ada arti apa-apa, jadi ya udah IPK selesai gitu ya. Tapi ketika saya bicara data mining, itu just no transcript.
bukan berbicara transkrip, tapi saya bisa bicara pattern ini gimana sih ini transkrip itu. Apa yang menjadi kekuatan di individu mahasiswa itu bisa saya lakukan. Ya, jadi saya bisa menggunakan data Anda, data transkrip Anda, satu semester sampai semester 6, saya bisa lakukan klasterisasi. Sebenarnya mahasiswa itu punya kekuatan potensi di mana sih, gitu ya. Bisa saya klasterasi berdasarkan mata kuliah tertentu, gitu, atau misalkan berdasarkan apa sih namanya, mata kuliah bidang minat beberapa, gitu, atau misalkan berdasarkan keaktifan mahasiswanya, gitu. Itu bisa ya dalam satu proses data mining. Jadi banyak sekali lah kita bisa gunakan untuk proses data mining selain tadi data. Atau misalkan newsletter punyanya Unicom misalkan ya. Unicom kan punya newsletter. Nah itu bisa kita gunakan juga data newsletter itu lebih cenderung kemana ya? Gitu ya. Ceritanya apa? Apa hanya entertainment atau apa memang dia bicara information apa sih namanya tuh retrieval, ada kata-kata yang menjadi apa ya potensial ya, ada kata-kata menjadi potensial dalam suatu aktivitas di Unicom itu bisa ya. Atau misalnya kita menggunakan ini apa Twitter, kan banyak ya Twitter misalkan saya tergabung dalam satu grup tertentu di Twitter, itu saya crawling itu diambil ini bahas apa sih di grup ini gitu. Oh ternyata dia lagi bahas masalah COVID-19 gitu ya. Itu bisa saya gali. Atau misalkan nanti di grup kelas ini Anda banyak tanya atau Anda gini cerita ini apa ini saya gini, nanti saya bisa crawling datanya, saya ambil gitu ya. Ketika saya ambil, saya bisa mendapatkan satu kesimpulan. Oh ternyata mahasiswa itu banyak belum mengerti di bagian sini. Itu bisa. Ya. Dalam data mining saya, beberapa riset saya ada seperti itu ya. Maka sekarang saya lagi riset kecil-kecilan juga, ini lagi coba-coba untuk information people. Kemarin yang saya sudah lakukan adalah judul tugas akhir. Ya, tugas akhirnya lebih banyak kemana sih mahasiswa itu ya, lebih senang kemana. Kemudian saya bisa memprediksi abstrak. Ketika Anda buat abstrak, kurang lebih 250 kata, saya masukkan dalam program saya. Nanti keluar, oh Anda masuk abstraknya itu di dalam kelompok aplikasi. Dalam kelompok aplikasi jual beli, misalkan ada aplikasi perpustakaan, aplikasi koperasi, itu bisa. Gitu. Yang kemarin sudah dilakukan. Ya. Dan hasilnya cukup bagus gitu ya untuk membantu. Jadi banyak sekali lah data mining. Nah, kalau kita bicara data yang perlu Anda pahami, hati-hati ya, data is not text, is not just text, sorry ya. It's not just text, tetapi data juga bicara yang namanya streaming. Streaming itu seperti sekarang ya. Suara saya itu kan kalau dipolakan itu streaming menggunakan apa sih namanya pola rambatan, kalau istilahnya itu pola rambatan di dalam sinyal itu streaming data sinyal, radio frekuensi itu data sinyal. Kemudian ada lagi data yang sifatnya seperti image, foto. Anda banyak foto selfie segala macam itu juga bisa kita mining gitu. Jadi data mining itu not only text ya, not just text, tapi data sinyal bisa, data gambar bisa. Malah sekarang adalah video, ya itu bisa video juga gitu. Ya, nah ini jenis-jenis di dalam pemrosesan data mining. Gitu. Ya, ini sebagai bahan kajian awal saja, bahan pengertian awal bagi Anda. Ya, jangan lagi nanti ke depannya ketika saya tanya, saya cerita. Misalnya begini, saya cerita misalkan table, saya table kemudian saya dari table itu saya memperoleh ada sesuatu seperti ini. Itu data mining apa bukan? Nah itu Anda bisa menjawab itu adalah data mining karena yang diambil itu adalah polanya dari suatu data. Ya. Kalau dalam suatu tabel saya hanya mengambil mahasiswa yang IK-nya 3,6, itu data mining bukan gitu. Ya data mining ingat dia discuss about pattern, pola, ya, tidak discuss about querying. Nah, kalau kita bisa query, itu adalah database. Kita berbicara tentang database biasa. Jadi kalau tadi
tampilkan IPK sekian, itu only database. Sistem informasi biasa lah, ya. Apa sih? Usual, information system usual. Ya, nah itu kurang lebih kita bicara data mining. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sekarang? Sebelum kita tutup, silahkan. Pak mau bertanya. Boleh, saya Rivaldi. Sebelumnya kan saya belajar tentang data science juga. Yes. Nah, di data science itu ada data wrangling, dan di Bapak tadi jelaskan data pre-processing. Itu Ya. bedanya apa ya, Pak? Data wrangling. Data wrangling. Crawling atau wrangling? Wrangling. Tulisannya wrangling. Iya. Coba di chat tulisannya bagaimana? Soalnya kamu tulis di chat. Wrangling gini ya. Oh, data wrangling. Iya. Kayaknya sih sama saja dalam data science ya. Kalau di dalam data pre-processingnya. Kalau menurut kamu data wrangling di dalam data science itu apa kerjanya? Biasanya itu lebih sama sih, lebih ke cleaning data, transformisasi. Oh iya, itu data namanya yang itu pre-processing dalam data mining. Nah, itu yang saya katakan, jangan terlalu gugup dengan bahasa ya. Karena data wrangling sama dengan data pre-processing sebenarnya. Pre-processing tadi ceritanya tentang cleaning, data transformation gitu ya. Itu bicaranya adalah pre-processing. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Ini terminologi yang saya harus match-kan gitu. Kalau Anda dapat di luar itu saya harus match-kan semua. Tapi itu nggak jauh beda. Ya, Alivia, silakan mau nanya.